Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Manda Bakti 166. Ku gembira Kau bersabda, mari hadap Tuhanku. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku gembira Kau bersabda, mari hadap Tuhanku. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas rahmat tahbisan episkopal Bapak Uskup Agung kita Monsinyur Fransiskus Nipa 2 tahun yang lalu. Kita bergembira juga atas ulang tahun kelahiran Pastor Thomas Tampang dan Bapak Yohanes Laka. Kita mengenang dan mendoakan pula keselamatan arwah Dr. Laurentius Jaya Kusli. Mohon perhatian kita, kolekte untuk pemeliharaan gereja, kolekte kedua hari ini akan dipersembahkan untuk perayaan tabisan imam tanggal 5 Februari yang akan datang di Toraja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Di tengah arus kuat zaman modern yang diwarnai pemenuhan kebutuhan jasmani, gereja pada hari ini melalui sabda yang kita dengarkan mengajak kita untuk membuat keseimbangan terhadap hidup rohani. Kita memperjuangkan hidup kita setiap hari, sembari pula kita memperjuangkan hidup kita kelak, meningkatkan olah rohani dan juga kualitas spiritual iman kita. Kita mohon agar perayaan Ekaristi sungguh-sungguh yang kita rayakan ini memampukan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Dia, Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersukacita dan bergembira, sebab besarlah ganjarannya di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada
kita berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurahan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring, tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk.
yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudari dan saudara, selamat pagi. Sehat, bahagia. Sabda Tuhan hari ini berbunyi, berbahagialah, dan seterusnya. Dari bukit, Yesus menyampaikan sabda bahagia. Bukan pengajaran biasa, tetapi sebuah penegasan tentang bagaimana kita membangun kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka sabda Allah hari ini teristimewa dari bacaan Injil adalah fondasi kebahagiaan spiritual. Fondasi kebahagiaan yang kita bangun di atas dasar iman. Tetapi saudari dan saudara yang terkasih, kalau mau jujur dan membaca sabda Tuhan hari ini, silahkan nanti kalau pulang dibaca ulang Injil hari Minggu biasa yang keempat hari ini. Sabda bahagia terasa aneh, bahkan mungkin bertentangan dengan cara berpikir kita dan cara berpikir dunia dalam menggapai kebahagiaan. Kalau dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya, yang kuat, yang menang dan terkenal, Yesus hari ini sebaliknya mengatakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang lemah lembut. Berbahagialah yang dianiaya dan disiksa demi kebenaran. Lantas, apa maksud Yesus? Kenapa Yesus kemudian mengatakan bahwa kita harus berbahagia di atas situasi dan kondisi yang tidak ideal menurut kacamata manusiawi? Kita tahu lagu yang viral selama 1 tahun terakhir, Tabola Bale. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sering mendengar dan putar di rumahnya. Kepalanya juga dan goyang-goyangnya juga Tabola Bale. Logika dunia dan juga logika Allah. Berbahagia menurut Allah dan berbahagia menurut dunia merujuk pada lagu yang viral ini boleh dikatakan Tabola Bale. Kenapa saya katakan demikian? Saudari dan saudara yang terkasih, kemiskinan seperti apa yang membuat orang bahagia? Ayo kita pikir secara sangat manusiawi. Penganiayaan seperti apa yang membuat manusia bahagia? Kemiskinan seperti apa, kemelaratan seperti apa yang membuat manusia mampu untuk mengatakan, walaupun begini saya bahagia. Bagaimana mau bahagia akhir bulan? Ya, meteran PLN sudah mulai bunyi, tit, tit, tit. Baku tengkar miseng suami istri. Bayar ku itu anu. Ya, pulsa habis, stres. Uang popok habis, stres. Ya, hitung uang di toko selisih 500, stres. Kemiskinan seperti apa yang membuat kita bahagia? Penganiayaan seperti apa yang membuat kita bahagia? Kita di sini tenang-tenang, gereja AC bagus, teman kita di Bulukumba sana mau misa dilempari batu, tapi disuruh bahagia, tegam macarana.
Saudari dan saudara yang terkasih, sabda bahagia hari ini membantu dan menolong kita untuk melihat bagaimana iman kita itu ditumbuh kembangkan. Maka berbahagia menurut kategori kerajaan Allah perlu kita tempatkan dalam cara Allah berpikir, bukan dalam cara kita manusia berpikir. Kita tahu dan sadar bahwa setiap hari ada banyak kecemasan dan kekhawatiran yang kita alami. Kecemasan secara sosial, kecemasan secara ekonomi, kecemasan secara politis, ekologis dan lain sebagainya. MBG yang katanya gratis tapi beracun. Ya. Hukum yang katanya adil tapi yang penjamret dibenarkan, korban jambret dihukum tekama. Ya. Dunia semakin tabola bale dan kecemasan kita juga semakin tabola bale. Lantas bagaimana kita mau bahagia? Saudari dan saudara, mari kita melihat satu persatu apa arti sabda bahagia hari ini. Miskin di hadapan Allah. Yesus tidak sedang memuliakan kemiskinan. Yesus bahkan mengutuk kemiskinan karena kemiskinan itu melukai martabat manusia. Maka dari itu kemiskinan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah tentang sikap hati yang tidak menggantungkan diri, tidak menggantungkan kehidupan hanya pada harta, kuasa dan kemampuan diri sendiri semata. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati, mau berbagi dan tidak pernah menutup mata terhadap realitas dan kenyataan yang ada di sekitarnya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu dan sadar bahkan hidup, nafas yang saya punyai ini bukan milik saya. Itulah arti miskin di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita bukan apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Karena semua yang kita punyai ini, bahkan nafas yang bisa saja setiap waktu diambil dari kita, ternyata bukanlah milik kita. Sabda Yesus ini menantang kita untuk peka terhadap sesama. Dan dengan demikian, kemiskinan di hadapan Allah mengajak kita supaya iman yang kita rayakan dalam Ekaristi ini, kita bawa untuk kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudari dan saudara, kita hidup di zaman banjir informasi, media sosial yang begitu aktif, tetapi kita kurang mendalami kebenaran. Dan kebenaran kebanyakan sekarang dibentuk oleh apa? Bingkai dan framing media sosial. Kalau banyak yang setuju atas sebuah tindakan, kita juga ikut-ikutan mengatakan ya. Kalau banyak yang setuju atas sebuah tindakan atau pola perilaku di media sosial, kita kemudian ikut-ikutan membenarkan tindakan itu. Bahkan ikut menghakimi apa yang ada di media sosial. Hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan kepentingan pribadi kerap mengaburkan apa yang benar. Maka kita dipanggil untuk menjadi pewarta kebenaran. Untuk mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, saudari dan saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut dan yang membawa damai. Dunia kita hari ini mudah marah dan cepat menghakimi. Perbedaan pandangan, pilihan politik, bahkan perbedaan-perbedaan kecil setiap hari sering memicu pertengkaran di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Dimanapun kita berada, perbedaan-perbedaan sering memicu pertengkaran, konflik, bahkan perang. Maka dari itu, Yesus mengundang kita untuk menjadi pembawa kelemah lembutan dan pembawa kedamaian. Kita menjadikan diri kita sebagai jembatan untuk membantu orang lain hidup dalam perdamaian, untuk menolong orang lain hidup dalam kasih dan cinta. Jangan kita ikut-ikutan menjadi kompor. Jangan kita ikut-ikutan menjadi provokator.
tetapi hadirlah untuk menjadi pembawa damai. Yang benar kita lurus, yang benar kita semakin afirmasi untuk menjadi benar, yang salah jangan kita ikut-ikutan membenarkan yang salah. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Jangan salah kita benarkan dan benar kita salahkan. Yang keempat, saudari dan saudara yang terkasih, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya demi kebenaran. Kenyataan dan realitas sekarang sering menampakkan bahwa orang jujur dan benar bisa saja disingkirkan karena kelompok lebih membela yang salah dan keliru. Orang yang menolak ikut praktek tidak benar kita singkirkan karena dia bertahan pada kebenaran. Namun Yesus memanggil kita untuk tetap setia pada kebenaran, pada kejujuran dan keutamaan-keutamaan yang baik serta benar. Saudari dan saudara yang terkasih, sabda bahagia yang Yesus sampaikan kepada kita bukanlah janji untuk hidup tanpa penderitaan, tetapi janji bahwa Allah senantiasa hadir, ada di sana ketika kita berjalan di dalam kebenaran. Allah akan menemani kita, Allah akan mendampingi kita saat kita mau berjalan di dalam kebenaran. Di tengah dunia yang memang sering tabola-bale ini, pengharapan bahwa Allah senantiasa hadir memberi kekuatan kepada kita untuk mau bertahan di dalam kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih, sabda bahagia bukan hanya untuk didengarkan setiap hari Minggu, tetapi untuk kita hidupi setiap hari. Di dalam keluarga, kita dipanggil untuk bersabar dan saling mengampuni. 2 minggu yang lalu dunia kita, Indonesia, gempar oleh karena pengakuan seorang artis yang hidup di bawah tekanan. Mungkin banyak di antara kita yang membaca dan kaget dengan tulisan yang bersangkutan. Bahkan mulai bertanya-tanya, kok bisa? Dan mungkin juga mempertanyakan kenapa gereja membiarkan hal itu terjadi. Daripada sibuk menghakimi, mari kita belajar bahwa di dalam hidup berkeluarga, pengampunan dan kesabaran adalah kata kunci untuk keharmonisan rumah tangga. Di tempat kerja kita dipanggil untuk hidup jujur dan bertanggung jawab. Di masyarakat dan media sosial kita dipanggil untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Kita mungkin tidak mampu mengubah dunia secara besar-besaran, tetapi kita mampu memulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Mulai dari diri sendiri, mulai dari pola perilaku kita, mulai dari kehidupan kita setiap hari. Kita tidak bisa mimpi mengubah dunia kalau diri kita sendiri tidak kita ubah pertama-tama. Maka dari itu, saudari dan saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, saya miskin, saya sudah miskin di hadapan Allah, saya sudah menjadi pembawa damai, saya sudah rela dianiaya untuk kebenaran, apa upah saya? Yesus menutup Injil hari ini dengan berkata, bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Kapan upah itu kita dapat? Ya nanti kalau mau masuk surga. Semua mau masuk surga, amin. Yang di lantai 2 mau masuk surga, mau ya? Ada yang mau duluan? Tidak ada? Sama, saya juga tidak mau duluan. Tetapi mari kita berjuang supaya kita semua bisa masuk surga. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, semoga kita dimasukkan di antara kaum miskin dan rendah hati, yang mengharapkan segala sesuatu daripadanya, dan selalu percaya akan putranya Yesus Kristus. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan isilah hati kami yang kosong. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang mencari Allah dengan meraba-raba, semoga mereka menemukannya juga. Dan bagi mereka yang merasa sudah memiliki Allah, semoga mereka tetap mencarinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang takut akan hari depan, semoga mereka menemukan harapan dan kepercayaan. Dan bagi mereka yang masih selalu mengalami kegagalan, semoga mereka diberi kesempatan-kesempatan baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang prihatin, semoga mereka tidak putus asa. Dan bagi mereka yang kehilangan arah hidupnya, semoga mereka menemukan tempat untuk bernaung. Bagi mereka yang sendirian, semoga mereka menemukan teman yang penuh pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang tidak pernah mempunyai waktu, semoga mereka belajar meluangkan waktu untuk melepaskan lelah dan untuk memperhatikan orang lain. Dan bagi mereka yang mempunyai banyak waktu luang, semoga mempergunakannya untuk pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang lapar dengan cara apa saja, semoga mereka dipuaskan. Dan bagi mereka yang sudah puas, semoga mereka menyadari apakah arti kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang sudah berkecukupan, semoga mereka tidak menjadi besar kepala. Dan bagi mereka yang berkedudukan dan berkuasa, semoga mereka menyadari betapa fana kedudukan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi Bapak Uskup, Pastor Thomas Tampang, dan Bapak Yohanes Laka maupun saudari-saudara kami yang bersyukur atas ulang tahun Tabisan Episkopal dan ulang tahun kelahiran, semoga mereka senantiasa mendapatkan berkat dan kelimpahan rahmat dari Allah, berupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, dan semoga hari-hari hidupnya senantiasa diwarnai oleh kebahagiaan di dalam Tuhan, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan yang memberkati dan merahmati Bapak Uskup, Pastor, dan saudara-saudari kita ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Laurentius Jaya Kusli bersama saudari-saudara kita, semoga Allah menerima mereka di dalam keabadian, menyambut mereka di dalam kehidupan kekal, menganugerahkan keselamatan bagi mereka, serta iman, harapan, dan kasih bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Saudari dan saudara, kita persembahkan kepada Allah permohonan dan intensi dalam hati kita masing-masing.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tolonglah isilah hati kami yang kosong. Tuhan Allah kami, asal segala kebaikan. Pada hari ini kami berdoa kepadamu bagi semua orang yang hidup di antara harapan dan kecemasan, juga bagi kami sendiri. Bebaskanlah kami dari ketakutan serta rasa aman yang palsu, dan berilah kepada kami segala sesuatu yang baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persiapan persembahan, Manda Bakti 235. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohku. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 286. Mada Bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kami saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini, bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudari dan saudara, untuk kolekte kedua akan diintensikan bagi pelaksanaan perayaan tabisan Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar pada hari Kamis tanggal 5 Februari yang akan datang. Demikian informasi, silahkan dilanjutkan dengan pengumuman. Berita paroki hari Minggu biasa yang keempat, tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan mulai dari tanggal 2 sampai 8 Februari 2026. 1. Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Kedua, peringatan wajib Santa Agatha. Dan yang ketiga, peringatan wajib Santo Paulus Miki. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Gary Leonard Hendrik dengan Ellen Felicia Adelaide Teko sebagai pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Akan diadakan baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki, paling lambat tanggal 13 Februari 2026. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di videotron atau papan pengumuman paroki. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Informasi keuangan. Total kolekte gereja sebesar Rp22.275.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.035.200. Total kolekte misa arwah pekan ini sebesar Rp2.190.000. Informasi tambahan. Informasi tahbisan Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan penerimaan tahbisan imamat untuk 3 orang calon imam diosesan Keuskupan Agung Makassar sebagai berikut. 1. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong tanggal 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. 2. Diakon Marcelinus Dewandari, lahir di Labasa tanggal 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa. Ketiga, Diakon Charles Tomana, lahir di Makale tanggal 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tahbisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar atau anggota Kuria Keuskupan Agung Makassar. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, marilah kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu.
Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mana Bakti 308. Bangunlah